Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamin. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 6 Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya telah mengajar kurang lebih 10 tahun dan di SMP Negeri 6 Batauga telah terdaftar di Dapodik tahun 2016. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Selain bertugas mengajar, saat ini saya diamanahi untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, di mana saya bertugas untuk membantu urusan kurikulum yang ada di sekolah saya, di antaranya membimbing atau mengecek perangkat pembelajaran rekan-rekan guru saya yang ada di SMP Negeri 6 Batauga, dan juga membuat jadwal pembelajaran serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan akademik di SMP Negeri 6 Batauga. Saya juga adalah seorang ko-kapten Belajar ID Kabupaten Buton Selatan yang diamanahi oleh Pusdatin Kemendikbud untuk membantu aktivasi akun Belajar ID serta optimalisasi penggunaannya bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah di Kabupaten Buton Selatan. Selain itu juga saya membantu rekan-rekan guru untuk bagaimana mereka bisa mengintegrasikan TIK secara efektif dan efisien dalam pembelajaran, dan juga membangun ekosistem pembelajaran digital di Kabupaten Buton Selatan. Pada kesempatan kali ini saya hendak menekankan pada tugas saya sebagai seorang guru bahasa Inggris. Sebagai seorang guru dan pendidik, saya merasa bahwa tugas dan tanggung jawab saya itu tidak hanya sebatas berada di dalam ruang kelas atau di dalam pagar lingkungan sekolah saja. Saya merasa terpanggil untuk melakukan lebih banyak lagi bagi siswa-siswi saya yang ada di daerah sini. Sejak tahun 2019, saya mulai membuka kursus bahasa Inggris sebagai bagian dari pendekatan berdiferensiasi yang saya sebut differentiated learning goes beyond the school wall. Maksudnya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini tidak harus aksesnya ada di sekolah, tapi bisa juga melalui akses pendidikan yang kita buka di luar jam sekolah atau di luar jam pelajaran, dan ini akan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan, kecepatan, dan juga fleksibilitas yang lebih tinggi yang akan mendukung proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Awalnya saya mengajar sendiri dengan meminjam ruangan yang ada di sekolah. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah siswa yang mengikuti kursus ini semakin bertambah, dan tidak hanya datang dari tingkatan sekolah menengah pertama saja, tapi juga datang dari tingkatan sekolah adik-adik di sekolah dasar dan juga di sekolah menengah atas. Saya kemudian membentuk tim pengajar yang terdiri dari rekan-rekan yang juga memiliki dedikasi yang sama untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di daerah saya. Bersama-sama kami terus menjalankan kursus ini, walaupun beberapa kali harus berpindah. Sebagai bagian dari komitmen saya untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan setara untuk semua peserta didik, saya menerapkan kebijakan biaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Bagi siswa yang orang tuanya mampu, saya menetapkan biaya sebesar Rp100.000 per bulan. Namun bagi siswa yang kurang mampu, saya memberikan kebijakan membayar sesuai kemampuan. Hal ini memungkinkan semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka untuk tetap dapat mengikuti kursus ini. Lalu, mengapa saya tidak menggratiskan saja kalau ingin memberikan akses yang setara atau adil untuk semua? Keputusan untuk tidak menggratiskan kursus ini datang dari pengalaman saya sebelumnya.
Ketika sesuatu diberikan secara gratis, ada kecenderungan bagi siswa maupun orang tua untuk tidak menganggapnya serius. Mereka mungkin berpikir tidak masalah jika saya tidak datang, toh kursusnya gratis, saya tidak rugi juga. Hal ini membuat siswa menjadi kurang disiplin dan tidak konsisten dalam mengikuti kursus. Di sisi lain, biaya yang kami kenakan meskipun tidak besar, itu membantu menjaga keberlanjutan kursus ini. Kami dapat memberikan insentif kepada para pengajar dan membiayai kebutuhan operasional seperti menyiapkan modul bagi peserta didik, menduplikasi atau memperbanyak materi, membeli spidol, penghapus, papan tulis, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan selama proses belajar mengajar. Saya percaya bahwa melalui inisiatif ini, melalui jalur pendidikan differentiated learning, melalui pengadaan kursus ini, itu saya dapat mengubah jalan hidup ataupun track hidup siswa saya ke arah yang lebih baik. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi saya yakin bahwa dengan usaha yang konsisten, perubahan positif akan terjadi. Salah satu momen yang paling membanggakan bagi saya adalah ketika saya melihat siswa-siswa yang dulu tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali, ini sudah bisa mulai berani berbicara dan mengekspresikan diri mereka dalam bahasa Inggris. Hello. Hello, How are you? I'm fine. Okay. Can you tell about yourself, please? Yes, my name is Rafa. I am from Konawe. Good. I live in Lampung. And my favorite subject is math and English. Good. Um, And how old are you? I am 11 years old. 11 years old. Okay. And where do you study? I study in elementary school, One Lampung. And how long have you been studying English? I have been for 3 years. 3 years. Yes. So you have been studying English for 3 years, Yes. yeah? Do you still remember your teacher name? Yes. Who are they? Mr. Yamin, Okay. Mr. Khalik, Yeah. and Miss Yuyun. Miss Yuyun. How about, do you still remember Miss Kiki? Yes. Miss Kiki Yeah, too. okay. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. How are you today? I'm fine. Okay, can you introduce yourself, please? Okay, my name is Sally. I am 14 years old. I live in Pogalampa. Pogalampa, okay. Yes. And how old are you? I am 14 years 14 old. years old. Yes. And where do you study? I study in SMPN 2 Batauga. SMPN 2 Batauga, okay. Yes. And do you like English? Yes, like Okay, good. Okay, and how long have you been studying English? I have been study English for 1 year. 1 year. 1 year. Okay. Membuka kursus bahasa Inggris sebagai bagian dari pendekatan berdiferensiasi atau differentiated learning adalah langkah konkret yang saya ambil untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan di daerah saya. Saya ingin memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi, di mana mereka tinggal, dan di desa apa mereka tinggal, itu mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, dedikasi saya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah saya itu tidak akan pernah pudar. Inisiatif ini adalah bukti bahwa pendidikan tidak hanya terjadi dalam tembok sekolah, tetapi juga bisa melampaui batas-batas tersebut, memberikan manfaat yang lebih luas kepada peserta didik, dan differentiated learning itu bisa kita aplikasikan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga dengan memberikan akses pendidikan yang lebih bagus kepada peserta didik kita. Terima kasih, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.